Triliunan rupiah uang rakyat Indonesia menguap begitu saja, disalurkan ke tangan-tangan para bandar judi online. Apa yang sebenarnya terjadi di balik maraknya judi online di Indonesia? Simak episode perdana Bloomberg Technozone Podcast bersama Pandu Sastrowardoyo dan Wery Prayogi. Selamat datang di Bloomberg Technozone. Nama saya Pandu Sastrowardoyo. Dengan saya ada Pak Prabu Revolusi, juga ada Asih Karnengsi, dan dengan teman saya Wery Prayogi. Oke, mungkin diskusi hari ini adalah mengenai judi online, dan hari ini kita akan diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana judi online itu di Indonesia semakin merajalela tentunya, dan ini menjadi masalah yang besar sekali dan menjadi polemik hingga sampai triliunan. Diskusi yang kita akan bawa hari ini lebih ke arah bagaimana caranya dari segi teknologi tentunya untuk mengurangi dampak-dampak negatif dan mencoba untuk mencegah terjadinya judi online di Indonesia. Dengan kami hari ini mungkin diskusinya lebih ke arah perbandingan juga dengan negara-negara lain. Apa yang dilakukan di sana, apa yang dilakukan di Amerika Serikat juga. Judi online ini masalah yang bukan hanya terjadi secara nasional, tapi juga terjadi secara internasional. Sebagai contoh, baru-baru ini di sebuah perusahaan Amerika bernama Polymarket terancam akan di-ban oleh satu negara, Prancis, karena dianggap sudah menyalahi banyak aturan. Pada saat yang sama, Polymarket adalah satu-satunya sebuah prediction market yang berhasil meramalkan bahwa Trump menjadi presiden. Jadi ini yang mungkin kita akan diskusikan hari ini, teman-teman semua. Ya, mungkin saya akan berikan dulu untuk tanggapan pertama terhadap Bapak Prabu mengenai judi online dan bagaimana ini sekarang pemerintah dari segi mencoba untuk mencegah terjadinya di Indonesia dan teknik-teknik apa saja yang sudah dilakukan. Jadi kalau judi online di Indonesia memang agak sulit kita bandingkan dengan negara lain. Ada beberapa hal yang saya pikir tidak bisa dikomparasi secara teknis ya. Dikarenakan ada beberapa regulasi, values, ethics dan macam-macam yang memang disepakati sebagai kontrak sosial di Republik ini gitu. Nah, perintahnya jelas clear dari Presiden Prabowo bahwa judi online di Republik ini harus diperangi sampai habis. Ya, tentu kita pemerintah mengikuti arahan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa kita harus habiskan yang namanya judi online. Jadi kita perangi nih, sikapnya sudah setegas itu, sepasti itu bahwa judi online adalah musuh negara. Nah, mengapa? Karena secara langsung memberikan impact ya pada penurunan daya beli dari masyarakat yang sekarang kita sama-sama ketahui terjadi deflasi begitu, dan salah satu akibatnya atau salah satu penyebabnya adalah judi online yang cukup merajalela. Itu sebabnya di saat Pak Presiden Jokowi masih memimpin, dibuatlah Satgas Pemberantasan Judi Daring ya Juni 2024. Jadi baru beberapa bulan kami bertugas. Nah, pembentukan Satgas itu latar belakangnya adalah dikarenakan dari PPATK melaporkan bahwa ada tren ya kenaikan transaksi judi online yang itu cukup meresahkan karena jumlahnya cukup besar. Di tahun 2023 itu sekitar 300-an triliun kurang lebih ya uang yang berputar di judi online. Nah, kita buat Satgas agar aparatur, kementerian, lembaga dan seluruh elemen bangsa ini bisa melakukan cawe-cawe ya untuk bisa memerangi judi online. Nah, menurut algoritmanya PPATK, ini karena kita ngomongin teknologi jadi saya juga coba adjust diksinya ya. Menurut algoritmanya PPATK, tahun 2024 ini harusnya transaksi itu bahkan mencapai 900 triliun. 900, Pak? 900 triliun. Namun setelah Satgas itu terbentuk di bulan Juni, lalu kita kerja, sekarang laporan dari PPATK sudah bisa disengage ya 60% dari 900 triliun itu. Jadi sekarang itu diperkirakan hanya sekitar 300-an triliun yang tersisa nih dan masih berputar di judi online. Nah, 300 triliun sisanya ini yang terus sekarang kita coba babat habis ya dengan berbagai macam cara.
Nah, yang namanya Satgas ya, ketika kerja kan kita full gas, full throttle gitu kan. Kita jalan terus, hajar terus. Ya kita nggak tahu bahwa ternyata saat kita menghajar itu juga ternyata ada orang dalamnya yang mungkin mempersulit ya proses pemblokiran, proses penegakan hukum dan seterusnya, sehingga judi online masih tetap ada walaupun penurunannya sangat signifikan. Jadi saya tidak bisa menutup mata, mesti mengapresiasi juga kerja Satgas ini yang sudah berhasil memotong transaksi ya sampai 60%, dan itu kerja yang sangat sulit gitu, melibatkan kerja bersama kementerian lembaga dan juga aparat penegak hukum. Saya malah melihat tertangkapnya oknum-oknum yang bermain dengan judi online ini menunjukkan bahwa Satgas lagi kerja. Karena kalau Satgas nggak kerja, ya pasti oknumnya bisa bersembunyi. Justru karena Satgasnya kerja, makanya bisa melihat sampai ke ruang yang paling dalam, di ruang internal, ternyata ada penyakit ya di situ, ada benalunya, ada tikusnya di dalam. Nah sekarang proses ini lagi dibersihkan. Presiden juga sudah mempertemukan semua elemen bangsa yang tugasnya untuk berperang pada judi online ini, dari mulai Komdiji, PPATK, OJK, BI, kemudian kepolisian, Jaksa Agung dan semacamnya ya, sudah duduk bareng. Ayo sama-sama kita bersihkan nih judi online. Pak Kapolri kan terakhir juga bahkan mengatakan bahwa akan dikejar nih sampai ke ujungnya gitu. Yang sekarang kan publik ingin tahu kan siapa sih sebetulnya nih yang membawa judi online ini ke Indonesia. Ya kita tunggu prosesnya, karena memang yang memiliki domain ya, tugas, kewenangan untuk mengusut secara hukum adalah kepolisian gitu. Nah tugasnya Komdiji dalam strategi untuk bisa memberantas judi online ini adalah literasi. Bagaimana publik itu bisa paham tentang bahayanya judi online, bahwa judi online itu adalah penipuan, fraud gitu ya. Yang kedua adalah pemutusan akses atau yang kita sebut dengan take down ya. Kita bicaranya take down. Situsnya, aplikasinya, kontennya. Nah, ini juga nih yang paling krusial saya perlu bicarakan. Kenapa sih kok judi online ini masih ada ya? Kalau situs sebetulnya memang banyak, tapi nggak semua orang tuh kan bisa mudah mengakses situs ya. Yang membuat orang akhirnya punya akses ke situs itu adalah informasi bahwa ada situs judi online di situ. Jadi justru yang memberikan informasi ini yang mesti kita cut nih. Siapa aja sih mereka? Ya itu influencer di sosial media, di setiap platform ternyata kan banyak iklannya. Ada content creator yang saya sih nggak yakin kalau mereka tidak tahu ya. Tapi mereka mempromosikan judi online gitu. Linknya disimpan di profilnya, di storiesnya. Mungkin dapat insentif juga ya. Dapat insentif, dibayar, tapi mereka harus tahu loh bahwa itu tindakan melanggar hukum. Itu bisa dipidana. Jadi influencer, content creator yang sengaja ataupun tidak sengaja mempromosikan link judi online itu kalau APH-nya bekerja akan kena tindakan pidana, bisa dipenjara dan dendanya nggak kecil. Mas, sebelum kita bicara terakhir kan kita ngomongin soal kontennya ya. Tapi juga tadi di awal Mas Prabu juga sempat udah ngomong soal oknum gitu ya. Artinya mungkin iya akan ada bentuk apresiasi yang sudah dilakukan sama Satgas. Tapi di sisi lain publik justru ingin melihat hal yang lebih konkret gitu ya. Bagaimana bisa sebuah institusi kelembagaan setingkat kementerian bisa luput dari pengawasan tim yang justru bekerja untuk mengawasi atau men-take down konten-konten judi online itu sendiri gitu ya. Artinya Mas Prabu sempat ada di pemerintahan sebelumnya dan melanjutkan di pemerintahan sekarang, itu melihatnya seperti apa? Apakah memang ada hal yang harus diperbaiki dari sistem audit SDM ataupun meritokrasi yang tadi juga sudah disebutin? Kalau yang namanya oknum, penjahat, itu ada di mana aja, Mas? Ya. Bukan hanya di kementerian. Ya, yang mau korupsi itu bisa di mana saja. Ya, jadi saya melihatnya ini lebih kepada ini momentum bagus gitu. Ya, kami kaget, jelas gitu ya, nggak bisa ditutup-tutupin.
kita santai gitu. Enggak, kaget banget. Ya. Ya, Ibu Menteri bahkan bilang di DPR suasana di kementerian itu mencekam gitu. Wow. Ya pastilah kaget gitu kan. Kita lagi perang gitu. Tiba-tiba di dalam ada penjahatnya gitu. Musuh dalam selimut, Pak. Ya, musuh dalam selimut itu tadi kan ya. Jadi penjahat inilah, oknum-oknum ini ya mencederai kerja-kerja besar yang sudah dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Judi Daring itu yang kerjanya 24/7. Saya melihat sendiri bagaimana tim ini bekerja keras ya. Saya sih nggak sanggup ya melihat teman-teman itu setiap pagi 3 shift putar terus 24 jam 7 hari untuk bisa menjaga rasa kebangsaan. Mungkin teman-teman nggak tahu di sana itu memutarkan lagu Indonesia Raya itu sehari 3 kali di tim itu. Agar imannya kuat gitu loh. Ini serius beneran. Itu dibikin SOP. Tapi bahwa kemudian di situ ada oknum-oknumnya, apalagi kan bayarnya ternyata besar juga gitu. Lumayan. Ya pasti ada yang tergoda gitu. Nah kalau dilihat ya dari masa Satgas itu dibentuk sampai kemudian tertangkap, ini kan hanya 4 bulan. Sebetulnya waktu yang singkat bagi Satgas untuk bisa mencari di mana penyakitnya. Ini belum selesai nih, ya. Kita mesti cari hulunya nih. Hulunya kan yang dikejar nih sekarang sama Bos publik. besarnya ya, Pak. Bos besarnya. Ya. Ini siapa sih gitu. Ya. Kalau ke sana Komdiji nggak punya jangkauan. Itu bukan kewenangan kami. Ya. Kewenangan kami itu kan dibatasi pencegahan. Walaupun pencegahan it's the real battle ya. Pencegahan itu kan sebetulnya pertempuran sebenarnya gitu. Jadi kami hanya bisa bekerja di domain literasi publik. Yang kedua pemutusan pada akses internet. Karena itu domainnya Komdiji. Nah kita sama-sama support, dukung APH, aparat penegak hukum ya, kepolisian, kejaksaan untuk usut tuntas siapa bos besarnya itu tadi yang disebutkan. Dan Sindikat ya, banyak sindikat. Ya mungkin sindikat ya. Kepolisian tentu yang bisa bicara tentang hal ini ya. Dan kita dukunglah Pak Kapolri kan kemarin juga tegas ya di DPR bilang bahwa akan dikejar sampai ke akar-akarnya. Karena ini perintahnya Pak Presiden Prabowo dan istilahnya begini, main campaignernya judi online itu sekarang Bapak Presiden sendiri itu di depan, ya kan? Yang bicara di berbagai forum terbuka judi online harus berantas dan itu bukan basa-basi, itu betul-betul to the point bicara harus diberantas. Pak Prabowo udah bilang seperti itu. Jadi kami sekarang nggak punya lagi alasan untuk tidak memberantas judi online ya. Jadi kalau dibilang nanti backingnya begini, backingnya begitu, ya saat sekarang udah tutup mata gitu. Orang presidennya udah di depan, jadi komandannya langsung gitu kan. Kita di belakang prajurit masa tidak melakukan hal yang sama. Ya, artinya backing dan beberapa inisial yang sudah disebutkan di beberapa pemberitaan gitu, termasuk AL, AM dan lain-lain. Artinya sebagai sebuah institusi, mewakili institusi, Mas Prabu yakin itu akan terungkap sampai ke bandarnya ataupun ke ya harus yakin sih, nggak mungkin kita kerja nggak yakin nih bakal kebongkar, harus yakin gitu. Sikap kami sekarang nih ya mendukung, ya sangat mendukung APH, aparat penegak hukum, kepolisian, apa yang dibutuhkan kami akan bantu untuk mengungkap aktor besar ya di balik judi online ini gitu. Karena wah dampaknya sangat memprihatinkan sih Mas Mbak ya. Tadi pagi saya dari Cilincing ya, di sana bertemu dengan ibu-ibu yang korban dari judi online. Mereka bercerai ya, anaknya nggak punya susu, nggak bisa beli pampers. Jadi masalahnya sampai senyata itu. Ya, waktu mereka cerita tuh ya, it moved me ya. Saya tergerak gitu dan muncul gitu ya ke komitmen kita mesti beresin yang namanya judi online. Kasian banget. Rakyat itu kasian banget. Sekarang gaji mereka misalnya sebulan berapa? 4 juta, 5 juta, 7 juta. Semuanya buat judi online. 70% menurut PPATK itu untuk judi online. Jadi yang disisakan untuk keluarganya hanya berapa? 2 juta 1 bulan. Memang sengaja mentarget yang ini ya, maksudnya bukan kelas-kelas yang atas justru ya. Kalau dari data memang profilnya sebetulnya beragam. Yang menengah atas juga ada. Tapi menengah bawah sekarang jadi terkorbankan karena judi online ini kan
top up-nya kecil ya, bisa hanya Iya. 500 perak, 1000 perak gitu. Itu perak lagi. Saya 500 rupiah, 1000 rupiah. Saya lupa ini di Bloomberg. Perak tuh currency mana? 1000 rupiah, 5.000 rupiah udah bisa main yang namanya judi online. Jadi sangat mudah aksesnya, sehingga ya mereka coba-coba. Dan algoritmanya kita udah cek ya dari berbagai aplikasi situs judi online itu. 3-4 kali itu akan dikasih menang. Oh, Setelah itu selanjutnya. langsung dikasih rugi gitu. Itu udah jadi pola lah. Iya. Dari Pattern-nya. single digit triliun sampai ke double, triple digit. Iya. Makanya kalau menurut saya sih ini ya, yang main judi online ini nih, bandarnya, backingnya siapa ini jahat ini minta ampun. Iya. Influencer, ini teman-teman influencer nih, saya juga influencer kan awalnya ya. Saya sih ngelihat kalau teman-teman influencer yang masih nyimpen profilnya itu ya, link menuju ke judi online atau di stories joget-joget dikit terus ada link judi online, itu jahat, kalian tuh jahat Iya. banget. Jahat. Dan kriminal. Iya. Ya itu jahat. Saya tertarik. Jadi waktu kemarin saya sempat baca ada situs-situs judi online ini sudah mempergunakan keris dan yang lain-lainnya. Jadi untuk payment gateway-nya gitu Yeah. istilahnya gitu. Tentunya udah mempergunakan kripto juga kan ya gitu. Dan aku curious aja gitu ya Pak ya. Kalau dari segi itu bukannya untuk off ramp dan on ramp finansialnya itu bisa langsung digerebek langsung Yeah. dari banknya. Itu dilakukan. Jadi Oke. kita dapat laporan setiap hari kan, kita berkoordinasi setiap hari ya secara intensif. PPATK itu sudah bisa profiling rekening mana aja nih yang patternnya ini Profiling. patternnya judi online, artinya rekening penampung ya. Kan modus-modus bandar judul ini luar biasa cerdas Iya. ya. Pakai big data analytics kelihatan semuanya ya gitu. Ada big data analytics, terus yang kedua juga sampai hal yang sederhana mungkin kita nggak pernah bayangin. Beli KTP untuk Beli buka KTP. rekening. Betul. Saya bayar deh 10 juta. Kamu buka rekening tuh di bank ini. Oh, I Nanti see. rekeningnya saya yang pakai buat Oke. menampung uang judi online ya. Dan sebenarnya pola seperti itu kan juga jauh sebelum judi online ngetren dalam tanda kutip kan juga sudah dilakukan oleh tindak pidana kriminal yang lain misalnya korupsi Iya, dan iya, lain-lain iya, untuk iya. Tapi rekening penampung ya. ini indikatornya Betul. mungkin indikator yang kuat gitu. Ya sekarang ini modusnya menjadi modus yang di depan mata kita ya. Kalau dulu kan Iya. untuk TPPU dan lain-lain sebagainya, kalau sekarang buat judi online gitu. Iya. Saya Right. mungkin mau bawa Asih juga ke diskusi ini. Jadi Asih sebagai Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia tentunya kayaknya hampir semua exchange di bawah Anda ya. Dan exchange kripto maksud saya gitu. Dan ya apakah sudah ada kerjasama gitu misalnya dengan sisi ekosistem yang ini gitu. Saya tertarik gitu. Kalau dari misalnya gitu untuk off rampnya, on rampnya dengan kripto kan terlacak juga dari situ. Bagaimana? Mungkin aku juga penasaran banget sama topik yang di awal tadi ini yang Pak Prabu sampaikan bahwa di satu sisi sebenarnya dari sisi Komdigi sekarang pasti sudah punya tim untuk melakukan pencegahan dan seterusnya. Di satu sisi kita ngeliatnya juga user di Indonesia ternyata haus akan alternatif untuk melakukan suatu aktivitas menarik gitu ya. Dan tadi kalau Bapak Pandu bahas salah satunya ada kripto misalnya, ini salah satu yang juga sangat luar biasa tinggi, penggunanya sekarang 20 juta di Indonesia, lebih dari 20 juta user. Dan kalau tadi ngomongin on ramp off ramp kripto ke rupiah, memang saat ini kan udah sangat diawasi ya. Dan saat ini spesifik untuk aset kripto ada di bawah Bapepti, diawasi sepenuhnya di Bapepti, sehingga semua individu user trader yang mau masuk ke exchange itu mereka harus punya akun terikat ke satu identitas. Masih gitu. sebagai komoditas ya tadi. Masih sebagai Betul. komoditas. Oke. Ya. Tapi sejak sebenarnya undang-undang P2SK keluar, akan ada transisi menjadi instrumen keuangan dan Kapan ya? fully transisinya di Januari. Januari. Pertengahan Januari akan fully dan akan diawasi oleh OJK gitu. Ya. Jadi harusnya sangat lebih mudah dalam hal men-trace. Kalau tadi apalagi kalau PPATK sudah punya profiling aktivitas yang dianggap mencurigakan, aku rasa udah lebih mudah gitu untuk di-trace ya. Apalagi kalau penggunaannya kripto saat ini. Dari sisi si exchange sendiri, mereka kalau memang dapat perintah dari pihak berwajib, dari law enforcement bisa ngelakuin freezing aset, akun, supaya mereka nggak bisa baik itu tarik asetnya dan seterusnya gitu. Jadi di ekosistem blockchain udah ada diskusi dengan law enforcement juga ya basically. Specifically tentang judi online mungkin enggak, Bapak. Oke. Tapi dalam arti banyak data-data yang biasanya kalau ada orang yang sedang terperiksa, nah mereka bisa akan koordinasi dengan teman exchange, kalian punya gak aset atas sama ini yang sudah jadi terpidana kah dan seterusnya untuk make sure Bisa di mereka punya freeze aset. dari sisi crypto exchange yang berarti. Kalau sudah dapat
permintaan jelas dari lembaga pemerintahan, mereka harus mengikuti dong, apalagi kan udah jelas kalau dia terdakwa dan seterusnya gitu ya. Jadi gitu. Ya, ini mungkin ya ini ya. Jadi kalau ada banyak cara untuk diskusi soal blockchain ya, mungkin orang-orang juga sudah sadar bahwa blockchain itu sangat transparan sekarang gitu. Dan transparansi itu ya kalau misalnya kita hubungkan dengan centralized exchange yang ada di bawah ekosistem blockchain, ya itu berarti ini pelacakan gitu untuk membantu untuk hal seperti ini gitu. Dengan mendapatkan walletnya ya sudah bisa terlacak semua transaksi yang dilakukan gitu sebelumnya. Jadi kalau Dalam dan luar negeri ya Mbak Pandu, yang menarik kan sebenarnya blockchain itu kan ada spesifik. saya tertarik yang itu juga. Sebenarnya saya ingin ada pertanyaan dari tadi. Saya bertanya-tanya gitu untuk istilahnya root cause-nya gitu, sindikatnya itu nggak pasti dari Indonesia kan ya Pak ya? Ini kemungkinan malah dari Luar negeri. negara lain lah basically. Iya. Jadi kalau hanya sekedar freezing accounts itu dilakukan setiap hari, ya PPATK dan juga BI itu begitu terlihat profilnya ini adalah untuk judi online, kan kelihatan ya dari yang masuk berapa, terus keluarnya berapa gitu. Itu mereka langsung freeze accounts-nya. Nah, sekali lagi tadi itu yang saya sampaikan bahwa kejahatan ini kan terorganisir ya. Jadi satu dikunci, dia cari lagi modus yang lain, cari lagi modus yang lain. Nah, ini kita kejar terus nih. Ya, sampai ke tahap ya sekarang hanya tinggal 30%-nya lagi ya, 300T tapi besar sekali gitu, 30% itu. Tapi kita pasti akan terus kejar ya modus-modus baru dari pemain atau pelaku judi online ini, sehingga ya pada akhirnya kita bisa betul-betul tuntaskan, bikin judul game over lah di Indonesia gitu ya. Bisa nggak sih nggak hanya sekedar mengejar ya, tapi justru mendahului, artinya mencegahnya itu jauh lebih besar gitu. Karena di beberapa pembicaraan dari teman-teman dewan ataupun praktisi cyber juga dibilang nggak bisa 100% gitu Pak. Kalau kami nggak bisa bicara kayak begitu ya, nggak bisa 100% berarti menormalisasi berapa persen gitu kan pada akhirnya. Tapi kami percaya bahwa perang terhadap judi itu adalah perang yang tiada akhir. Artinya ini bukan lagi tentang berapa lama diberantas, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau setahun gitu. Mau 10 tahun pun kita akan terus kejar. Bahwa kemudian impact-nya dengan adanya Satgas ini, kemudian juga Presiden langsung yang memerintahkan, seharusnya lebih cepat. Mudah-mudahan dalam 1, 2 bulan, 3 bulan bisa langsung terlihat ya dampaknya. Tapi kan yang namanya prinsip ekonomi itu sederhana. Kalau tidak ada demand, pasti supply-nya juga terbatas. Artinya kalau masyarakat ditutup aksesnya terhadap judi online ini, demand-nya akan semakin turun, ya supply-nya juga akan semakin turun. Kan ujung-ujungnya judol ini adalah bandar-bandar yang cari duit ya. Buat kita mungkin duit haram, buat mereka mungkin ini bukan duit haram gitu. Tapi mereka mengambil uang dari penderitaan masyarakat begitu. Tapi intinya uang yang dicarikan. Nah kalau ternyata tidak lagi menguntungkan, judi online ini barangkali akan tutup dengan sendirinya karena operasionalnya lebih besar daripada profit yang dia bisa dapatkan dari judi online. Jadi kita akan coba potong semua ya dari hulu ke hilirnya, bahkan di middleman-nya gitu. Semua rantai ini kita beresin, masing-masing ada yang bertanggung jawab. Kalau di hilir itu tanggung jawabnya di Komdigi ya, edukasi ke publik. Yang kedua pemutusan akses. Edukasi ini nggak bisa dianggap sederhana ataupun juga sepele, karena ternyata dari penelitian kita banyak orang yang tidak tahu kalau itu tuh judi online. Dengan berbalut games, ada bentuknya seperti game berbalut games, terus tebak skor dan macam-macam. Mereka nggak tahu kalau itu judi online gitu. Nah justru kita harus kasih edukasi dan ya terima kasih Bloomberg sudah membuat dialog ini. Mudah-mudahan publik semakin tahu bahwa yang namanya beli slot apapun itu bentuknya, mau namanya games, tebak skor, atau apalagi deh modusnya ya, itu adalah judi online. Dan berapa kecil pun uang yang Anda top up di situ, ya, uangnya adalah untuk memperkaya para penjahat-penjahat itu. Mau hanya 1.000, 2.000, ya selamat, Anda sudah membuat orang jahat makin kaya gitu kan. Itu aja yang saya pengen kasih pesan sama kalau kata para gamblers, the house always wins. Itu dia. Let's burn the house. Kalau dari penelusuran, memang aktor utama tetap ada di luar Indonesia.
dari penelusuran dari Komdiji? Gini, kalau penyidikan kami nggak boleh sampaikan karena ini kan iya. bagian dari proses penyidikan ya. Tapi saya pikir gini, common sense-nya kalau di Indonesia penampungnya itu ada di sini sudah pasti akan bisa di freeze, gitu kan. Toh sekarang mau dilakukan sama institusi terkait ya. Dan kayaknya nih, saya yakin banget ini nggak ada lagi takut-takutan sama yang namanya judi online. Kalau kemarin-kemarin kan masih kepikiran, ini backingnya siapa nih? Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Karena tadi Pak Prabowo yang sudah bersuara langsung. Iya betul, Pak Prabowo udah bersuara langsung, Pak Jokowi membuat satgas gitu. Lalu Pak Kapolri sendiri juga sudah mengatakan seperti itu. Menteri kami, ya, Ibu Mutia juga sudah begitu bold ya, bahkan membuat instruksi menteri di dalam membuka semua akses demi perang terhadap judi online ya. Rasanya ini udah komitmen berjamaah nih istilahnya ya. Semuanya harus satu barisan memerangi judi online. Pak Prabowo saat disentul, saya ingat ya kemarin mengumpulkan para pengambil keputusan di Republik inilah. Dan beliau mengatakan gitu, siapa yang tidak mau ikut barisan saya dalam memerangi judi online silahkan menyingkir dari pemerintahan saya gitu. Langsung ini soalnya langsung berhubungan dengan kedaulatan negara juga, apalagi kalau misalnya dari luar ya. Betul. Ya masa kita kalah sama negara lain atau sama penjahat dari negara lain gitu. Jadi rasanya sih ini bicara tentang sovereignty ya. Indonesia as negara yang besar, berdaulat dan juga ini membuktikan sebetulnya seberapa berdaulat digital kita di ruang digital yang kita punya gitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi momentum begitu untuk mulai ada kesadaran membangun kedaulatan digital nasional. Dengan kedaulatan digital nasional ini, tantangannya tentunya banyak. Saya ngelihatnya juga kayak misalnya untuk kerjasama dengan big tech company seperti Bing, Google dan segala macam gitu kan. Itu kan sempat ada aktivitas untuk membatasi keyword yang bisa di search misalnya di Google dan Bing kalau yang saya baca. Apakah itu membuahkan hasil? Karena saya jujur aja ya Pak ya, saya tadi search judi online karena saya lagi research ya gitu. Baru kemarin saya search judi online, itu masih link ketiga dan kelima itu masih, dan saya pakai Indonesia ya, saya nggak pakai VPN ya gitu. Link ketiga dan kelima itu masih ke website judi online loh Pak. Itu apakah bagaimana ya? Saya ya gimana ya? Ini untuk kembali lagi ke kedaulatannya dan defense terhadap itu. Ya, jadi kalau saya mikirnya gini, yang pertama ya, banyak pertanyaan publik gini kan, kok masih bisa akses sih gitu. Padahal tim kami ini di Komdiji ya, tadi yang saya ceritakan itu ada sekian ratus orang tuh yang khusus tugasnya untuk memutuskan akses dari konten ilegal ya, termasuk judi online. Setiap hari itu kita bisa sampai 13.000 item konten, situs, alamat yang kita blokir ya. Basisnya dari crawling. Ya, dari data crawling dan yang kemudian dari pelaporan publik gitu. Nah, ini kan begitu diblokir nih, mereka tinggal rubah cangkangnya aja, rubah DNS domainnya aja dia rubah lagi. Dengan teknologi lagi dia lahirkan lagi, dia replicate lagi domain baru gitu. Nah, saya juga dalam kesempatan ini ingin bicara sama platform nih. Google, Meta, Bing, kemudian Telegram, Facebook, TikTok, Snack Video dan macam-macam yang nonton nih. Platform teman-teman semua ini ya kalau masih dibiarkan ada judi online di situ, ya platform kalian ini berkontribusi pada pemiskinan masyarakat. Jadi teman-teman platform harus berjuangnya bersama-sama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tugas platform juga. Teman-teman platform masuk ke Indonesia kan, membuka platform untuk masyarakat Indonesia. Tanggung jawab platform juga untuk making sure by your technology. Karena kan semuanya punya teknologi nih, punya teknologi moderasi ya, yang masing-masing tentunya berbeda. Untuk bagaimana caranya memastikan judi online itu nggak ada di platform yang Anda punya, gitu. Jika tidak bisa dikendalikan, lama-lama pemerintah pasti akan mengambil tindakan tegas. Sekarang ini kan semuanya penggunanya banyak dan terdaftar sebagai PSE, maka tentu ada perhitungan-perhitungan begitu kan dalam melakukan atau membuat tindakan yang tegas. Tapi kalau judi online tidak bisa diberantas dari platformnya masing-masing, artinya kan kami bisa mengambil kesimpulan bahwa kalian abai nih, gitu, membiarkan platformnya diisi atau disusupi oleh judi online. Tadi kan yang Mbak Pandu bilang gitu, bahwa sebetulnya prinsipnya
sederhana kan ya. Sebenarnya sederhana, ya. Coba di search dari Taggingnya search dari aja, entry-nya. gitu kan. Betul. Udah langsung keluar, ya udah di kill langsung gitu. Nah, Saya teringat waktu itu juga ada dari Twitter, sekarang namanya X ya. Walaupun dia free speech, tapi fokus utamanya adalah kalau ada kegiatan ilegal terhadap negara itu dia diblokir gitu. Jadi kalau misalnya saya waktu di Belanda buka X itu bisa report atas hukum EU. Jadi biasanya kan report cuma satu. Kalau misalnya lagi di European Union, kita reportnya tuh ada 2 tombol. Satu tombol itu report based on European Union laws. Pada saat diklik itu langsung harus membuktikan saya warga EU dan segala macam, kemudian bisa report. Jadi mungkin sebagai sharing aja gitu. Jadi Indonesia sebenarnya juga bisa mungkin ke arah sana juga gitu karena tadi social media tentunya adalah tempat ini berkembang biak gitu. Influencer adanya di sana ya Pak. Ya kalau PSE-nya sudah diregulasi di Indonesia. Jadi kan ketika PSE itu masuk ke Indonesia, mereka terdaftar di Komdigi ya, Kominfo dulu, dan itu ada beberapa laws lah yang harus diikutin, ada beberapa aturan yang harus diikuti gitu. Termasuk diantaranya kewajiban mereka untuk memastikan platformnya bersih gitu. Tentunya. Jadi sebetulnya itu sudah ada dalam syarat terms and condition platform itu bisa berada di Republik ini. Ya, nah kita sekarang harus memberikan tekanan juga sama platform, bukan hanya pemerintah nih, platform juga, media juga saya rasa bisa mendorong itu. Platform bisa kok. Ya, kalau misalnya memang mau ya platformnya, moderasinya dibikin lebih ketat. Ya. Dan sekarang juga moderasi bisa pakai bantuan AI ya. Jadi dia bisa gitu, melihat juga nih kira-kira. Saya sih nggak ngerti. Walaupun pakai kode juga ketahuan gitu. Betul, saya nggak ngerti alasannya kalau misalnya platform masih kesulitan gitu. Jadi saya ini bicara terbuka sama platform gitu ya. Silahkan gitu. Alasannya apa? Ayo sama-sama bareng-bareng kita perangi judi online. Karena pada akhirnya juga yang akan rugi platform masing-masing gitu. Yang harusnya bisa spending banyak untuk belanja di platformnya masing-masing hilang untuk judi online. Ya kan? Jadi platform harus ikut serta di sini. Nah, terkait EU Act, saya juga sepakat bahwa kita memang perlu meregulasi lagi ya. Apa yang ada di atas platform. Ini kan yang sekarang kita baru regulasi itu platformnya, PSE-nya nih, platformnya nih. Tapi apa yang ada di atas platform, ini juga kita mesti regulasi juga. Di Indonesia memang saat ini belum ada ya. Belum ada regulasi yang mengatur apa yang ada di atas platform. Kalau di Singapura ada POFMA, di Eropa ada EU Digital Act, ada bahkan sampai ke Market Act-nya aja ada ya, Digital Market Act-nya juga ada gitu, yang ngatur ekonomi digital di atas platform. Nah, kita OTW nih, ongoing ke sana nih. Tentunya ya. Jadi lagi dalam kajian ya untuk membuat regulasi terkait ruang digital yang berkualitas ya. Jadi sebagai informasi juga kan sekarang nomenklatur Kominfo berubah menjadi Komdigi ya, komunikasi dan digital, dan itu terrepresentasikan dalam perubahan struktur di Komdigi yang awalnya hanya ada 4 dirjen, sekarang ada 5 dirjen. Dan 5-5-nya digital gitu. Jadi 5-5-nya digital. Memang penting sekali digital sekarang. Iya, karena tentunya. Ini masa depan, future gitu. Generasi kita sekarang dan generasi di bawah kita tuh ya hidupnya akan di ruang digital. Ini mungkin udah masa cyberpunk. Hampir. Mungkin saya juga ingin ada komentar sedikit dari Mbak Asih mengenai ini ya, kita hadapi ya beberapa tahun yang lalu kadang-kadang kripto sedikit dihubung-hubungkan dengan judi. Bukan hanya untuk yang masalah pembayaran ini gitu. Orang pikir oh ya kripto kan gambling gitu dan lain-lain. Ada tanggapan nggak Mbak Asih gitu dari sisi asosiasi nih? Yang jelas sih 2 hal yang sangat berbeda. Kalau tadi kata Pak Prabu, jelas kalau yang namanya gambling itu, judi online itu fraud ya Pak, udah pasti sistemnya kita nggak tahu seperti apa, the house will always win. Soalnya kalau kripto kan sistem yang berbeda, dan di Indonesia sudah sangat jelas kenapa diregulasi, karena memang ini adalah sebuah jenis aset baru, alat investasi alternatif baru, dan sekarang penerimaannya tidak hanya di Indonesia, secara global, punya values yang ditawarkan. Jadi saya rasa ini 2 hal yang sangat berbeda, dan daripada judi online mendingan coba investasi di kripto. Iya, itu bagus sebagai alternatif kan. Ya ini anyway memang ini banyak yang mencari gitu seperti ini. Mencoba mencari cara untuk ya investasi gitu. Mungkin mereka mikirnya judi online itu investasi buat mereka. Ada yang mikir kayak itu ada. Ada memang dari
studi kita tuh ada yang berpikir bahwa ini adalah bagian dari investasi. Makanya literasi kan jadi sangat Literasi penting. sangat penting. Itu justru harus diarahin ke kripto nih Pak sebenarnya. Iya boleh. Ya, ayo kita sama-sama deh kalau gitu. Bagaimana mencari bentuk yang populer ya Iya. untuk masyarakat sehingga mereka bisa punya akses ke kripto. Ya modus-modusnya bisa kita tiru untuk bisa mensosialisasikan kripto ya. Iya, dan Ataupun regulasinya juga sudah investasi kuat yang Pak lain. untuk kripto. Iya, jelas. Iya. Dan legal gitu. Kalau judi online kan udah jelas ilegal ya. Iya, ada beberapa framework yang menarik juga ya dari kripto baru-baru ini yang dari OJK ya kayaknya yang hubungannya sama institusi bisa masuk ke kripto juga sekarang dan lain-lain. Kalau misalnya Mbak Asih mau share. Yes, jadi betul karena aku rasa Indonesia sangat cepat dalam mengadapsi sebuah produk baru, teknologi baru. Jadi saat ini saya rasa Komdigi juga sangat aktif. Kita punya kerjasama juga dengan Komdigi beberapa tahun terakhir ini. Kita lagi bikin mapping terkait blockchain ekosistem di Indonesia. Jadi kalau kita ngomongin aset kripto itu satu produk di atas di bawah teknologi blockchain yang sebenarnya teknologinya sendiri punya values luar biasa besar gitu kan. Jadi dari sisi aset kripto pun di Indonesia saya rasa regulator kita sangat suportif, tahu bahwa produk ini menjadi sangat berkembang, mencoba untuk bagaimana pemerintah Indonesia bisa memfasilitasinya lebih luas lagi. Jadi kalau tadi yang Bapak Pandu sebutkan saat ini di Indonesia selain perdagangannya, dulu kita hanya bisa investor sifatnya individual, perorangan, sekarang udah bisa institusi gitu, terutama yang sudah platform yang sudah diberikan izin ya oleh Bapepti saat ini, itu mereka bisa memberikan layanan tersebut dengan kriteria perusahaan tersebut harus seperti apa untuk bisa melakukan atau menjadi investor saat ini gitu. Jadi perkembangannya cepat. Kedua juga tadi sebenarnya di awal Bapak Pandu sempat menyebutkan mengenai Polymarket. Ini kan salah satu Polymarket ini menarik di Polygon ya. Betul, ini salah satu seperti layanan untuk orang bisa betting di Iya, dalamnya. kemarin sampai muncul di mana-mana di CNN pun dimunculkan gitu kan. Trump diperkirakan menang itu kan akhirnya yang karena mereka kan mencoba menjembatani, mereka pakai Oracle kan salah Dia satu pakai Oracle. Itu, service third party yang bisa menyerap data dari real world. Jadi dia untuk melihat untuk memverifikasi bahwa betul hasil daripada suatu betting itu. Tapi itu online gambling sebenarnya. Online gambling. Sebenarnya itu betul. Dan aku rasa masih gray area. Masih sangat gray. Bahkan untuk Polymarket sendiri juga ini ada tantangan bahkan dari Amerika sendiri, warga negara. Walaupun Polymarket itu US company, tapi bahkan dari negaranya sendiri ada tantangan. Dan dari Perancis katanya mau di-ban. Seperti itu. Polemik ya, tapi memang ya namanya prediction market seperti itu. Kalau market sendiri sekarang kalau kita lihat ya, sebenarnya kita juga sebuah prediction market itu sudah ada di kita bicara crypto market ya, bahkan ada yang misalnya add up, add down seperti itu. Kita mau beli yang untuk bertaruh apakah add bakal naik atau turun gitu. Nah itu kalau seperti itu apakah sudah masuk gray area itu atau enggak menurut Mbak Asih? Nah di Indonesia saat ini yang diatur hanya perdagangannya baru Mbak Pandu. Jadi di luar futures itu ya ada. gray area betul. Bukannya akan ada nanti atau harapannya gitu. Kita sekarang punya bursa aset kripto karena sebenarnya gini, kenapa hal ini jadi penting produk-produk aset kripto dikembangkan? Karena teman-teman pelaku industri dalam negeri, kalau mereka dibatasi apa yang perlu diperdagangkan atau hanya yang bisa diperdagangkan di Indonesia, daya saing mereka menjadi sangat lemah. Sedangkan mereka harus bersaing dengan global players. Ngomongin blockchain kripto ini adalah dua teknologi dan produk yang sifatnya borderless, tidak hanya terbatas di Indonesia. Jadi global, jadi mereka kalau mau bersaing, sedangkan produknya hanya dibatasi misalnya hanya sekarang mungkin nggak bakal menang dan seterusnya. Justru nanti ada capital flight, nggak bakalan dan investasi. Sudah ada. Kita sudah memang sudah ada. Tahu lah kita. Betul bahwa peningkatan user baru di Indonesia lebih rendah daripada peningkatan users yang aktif melakukan transaksi di luar. Lucunya itu ya. Di exchange yang tidak terdaftar. Gitu. Jadi kan disayangkan. Nggak bayar kalau, pajak. Kalau saya dari sisi awam nih, misalnya teman saya yang awam terhadap kripto, terhadap judi online gitu, akan bertanya sebenarnya gitu. Ini kalau misalnya ini futures ada, apakah itu bisa dibilang online gambling juga gitu basically? Apa yang membedakan? Sama seperti saham lah berarti Mbak Pandu kan saham juga ada futures kan. Jadi saya rasa kalau itu mereka punya regulasi yang clear di Indonesia saat ini tinggal pengembangannya. Tapi jadi saya rasa nggak bisa disamakan dengan gambling. Gambling suatu sistem yang jelas fraud gitu. Sistemnya nggak ada yang tahu itu seperti apa. Jadi gimana mau diprediksi gitu. Itu memang full orang siapa tahu menang. Jadi gambling atau tidak tuh sebetulnya waktu kita kasih uangnya masih bisa ditarik nggak? Betul. Sebetulnya kan sesederhana itu ya. Kalau saham, kripto itu kan kita
turun sedikit kita masih bisa withdraw Masih bisa uangnya, at least masih di bisa exchange. diselamatkan. Iya. Ya itu seni lah berinvestasi ya. Kalau ini kan nggak begitu kita masukin, uangnya nggak bisa diambil lagi, itu udah. Iya, begitu udah- kriptonya nggak bisa ditarik, jadi kayak FTX itu kembali menjadi fraud juga gitu ya. Itu sih sebenarnya batasannya ya. Batasannya. Uang orang jangan dipegang, Betul. jangan ditahan. Jangan ditahan. Betul. Iya. Betul. Dipegang boleh, ditahan jangan. Berarti kembali lagi ke diskusi paling dasar ya, artinya bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk melakukan pencegahan yang tadi yang dibilang sama teman-teman Komdigi, dan apakah sudah dilakukan, apakah hanya sebatas tadi tracing, terus kemudian melakukan pemblokiran, dan itu pun sebenarnya mungkin oknumnya juga akan melakukan replikasi DNS berikutnya gitu ya. Artinya ada nggak upaya yang lebih melakukan pencegahan tapi dengan teknologi yang jauh lebih advance sehingga para oknum-oknum ini bisa dalam tanda kutip kalah lah dalam hal melakukan modus operasi mereka di Indonesia. Saya sepaham ya bahwa kita harus lebih advance. Ya. Namanya juga negara gitu. Kan tidak mungkin teknologinya justru di belakang musuhnya ya. Kita Iya, harus nggak boleh. terdepan. Makanya proses audit kan sedang dilakukan ya untuk bisa melihat seberapa capable teknologi yang kita punya dalam mencegah kejahatan ini. Walaupun dalam kasus judi online saat ini sebetulnya saya melihat masalahnya bukan di teknologi ya, tapi lebih satu di manusia, yang kedua di regulasi sebetulnya gitu. Kalau dua ini kuat, rasanya dengan teknologi yang kita punya kita bisa selesaikan judi online gitu. Tapi apakah kita tidak perlu mengupgrade teknologi? Ya, itu nggak salah. Kita harus upgrade teknologi. Bukan hanya teknologi untuk ini, hanya sekedar memblokir dan macam-macam. Cyber security sebagai contoh, pentingnya kita untuk menjaga keamanan data dan seterusnya ya. Itu kan perlu menggunakan teknologi yang super canggih dan itu harganya mahal banget. Nah, di kita kan invest di teknologi yang mahal besar, medianya juga marah. Anggarannya dihabisin buat teknologi ini setara dengan 1.000 sekolah gitu kan, ya nggak? Iya kan? Nah, harusnya kita sama-sama bergerak, nih teknologi ini beda nih gitu. Ini barang yang lain dan tidak bisa di apple to apple kan dengan pembangunan sekolah atau memberikan bansos dan macam-macam. Ini adalah satu hal di mana negara harus invest, yang kalau tidak kita akan ketinggalan. Kita akan terjebak di middle income trap selamanya gitu. Sekarang ini kan momentum di mana kita bisa jadi negara maju ya. Makanya digaungkanlah Indonesia Emas, Indonesia Maju. Karena secara hitung-hitungan ini peluangnya besar. Indonesia bisa ya meningkat, meloncat ya ke negara maju gitu. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang kata orang impossible, tapi Pak Presiden mengatakan saya percaya diri bisa 8% selama satu ada hilirisasi, yang kedua korupsi diberantas ya. Yang ketiga ekonomi digital. Jangan lupa nih kita belum optimasi ekonomi digital kita di Indonesia yang potensinya besarnya minta ampun gitu. Diperkirakan 2030 15.000 triliun potensi ekonomi digital di Indonesia. Yang sekarang ini ya ekonomi digital kita yang begitu besar ini larinya masih keluar semua, belum ke dalam. Kita nggak sadar aja gitu. Kita ini menjadi pengguna atau market digital besar di Indonesia dan kita bangga ya biasanya ya. Indonesia pengguna digital terbesar di dunia gitu. Wah, Itu market. ternyata itu hanya pasar, bos. Iya. Yang kita harus rubah itu justru persepsinya kita jadi pelaku digital. Iya. Gimana kita jadi pemain digital gitu. Sehingga ekonominya lari ke dalam, penguatan ekonomi domestik. Iya. Ketimbang lari ke luar. Nah, ini butuh satu regulasi. Regulasi supaya cepat nih, saya tahu banget sekarang di pemerintah ya, bikin regulasi itu ternyata lama banget. Oke, curhat nih ya. Birokrasinya panjang. Oh, dari sini harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Oh, ternyata panjang ya. Untuk cepat perlu izin prakarsa. Nah, salah satu yang bisa mendorong itu adalah publik. Publik bisa bersuara lewat media. Yeah. Coba kalau medianya serentak bicara ya tentang pentingnya kita meregulasi ekonomi digital. Karena negara harus berpihak. Kalau ekonomi digital dilepas begitu aja ke market, ya kalah kita.
gimana talenta digital kita bisa bersaing sama talenta digital luar kalau kita nggak berikan keberpihakan gitu. Ya negara harus mau nggak mau berpihak, dan ini bukan hanya di Indonesia loh, di luar negeri pun, di China, di Australia, di Amerika, di Eropa. Sovereignty soalnya. Iya, hubungannya mereka negara tuh melindungi, mendorong, memberikan insentif, istilahnya berpihak gitu terhadap bagaimana caranya agar talenta digital kita itu justru maju ya. Iya, mungkin ini saya sudah diingatkan akan harus ada closing statement dari teman-teman semua. Tapi mungkin ini bagus untuk format closing statement. Saya tertarik dengan ini bagaimana caranya supaya kita teknologi yang kita sudah dalami ini justru menjadi bagian dari kreasi gitu, biar kita yang jadi produsernya gitu, kita yang menciptakannya gitu. Dan kita bicara mengenai kripto, tentunya kita juga bicara mengenai semua keseluruhan digital ecosystem gitu. Jadi mungkin kalau bisa dari teman-teman di share closing statementnya yang berhubungan dengan kreativitas seperti itu dan mengajak supaya semua memproduksi, bukan hanya jadi market. Silakan, bagusnya kalau mau bahas lagi tentang digital ini bikin lagi podcast yang boleh. Kita bisa ngomong panjang lebar tentang itu. Tapi intinya gini, untuk membangun kedaulatan digital nasional itu setidak-tidaknya kita mesti bicara 6 pilar yang harus dibangun bersama-sama, ekosistemik. Yang pertama kita mesti bicara tentang masyarakat digital. Jadi nggak mungkin kita bisa berdaulat secara digital kalau masyarakatnya tidak digital literate. Tentunya. Ya, tidak tahu digital ethics dan macam-macam. Kan ujung-ujungnya digital ini menjadi peradaban. Kalau di UK bahkan Kementerian Digital itu sama culture, digital and culture gitu di UK itu. Nah, di kita belum melihat digital sebagai bagian dari budaya atau peradaban manusia gitu. Yang kedua adalah regulasi digital. Masyarakat digital tercipta kalau ada regulasi digitalnya. Nah, kita ini baru mau mulai nih bicara tentang regulasi digital. Yang kadang-kadang agak sedikit kesulitan karena tidak semuanya regulator paham dengan pola interaksi digital yang memang dunia yang jauh berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Dari regulasi baru kita bicara mengenai ekonomi digital. Nah, ekonomi digital setelah ada regulasi, ada masyarakat digital baru nih bisa tumbuh dengan baik. Yang tadi dibilang itu ya, tidak hanya sebagai pasar tapi juga sebagai produsen atau sebagai pelaku. Yang keempat, kita bicara tentang government digital. Masyarakatnya udah jadi digital, ekonomi digitalnya udah oke nih, ada regulasi digital ya, government-nya juga harus jadi government digital gitu. GovTech-nya harus oke, ada satu data, ada apa, dan itu butuh komitmen bersama. Publiknya juga harus mau ya di driving ke sana. Kesemua ini bisa jalan kalau infrastruktur digitalnya merata dan juga updated gitu ya. Makanya Komdigi sekarang sedang menggenjot dengan dengan semaksimal mungkin pemerataan akses digital. Sekarang sudah 97% Republik ini terkoneksi dengan digital. Masih ada 3% lagi yang blank spot, dan itu dikarenakan memang ini ya topografi dari Indonesia yang susah untuk complicated gitu ya. Tapi sedang dicari caranya seperti apa gitu. Nah, yang keenam adalah country. Betul. Yang keenam yang terakhir yang nggak bisa ditawar-tawar sebetulnya adalah pertahanan digital atau cyber securities. Cyber security tidak bisa dianggap sebagai barang murah. Ini mahal banget. Ya sama kayak di Indonesia lah atau kayak di Republik ini ya. Yang namanya anggaran pertahanan itu kan tinggi dan kita paham kenapa harus tinggi. Orang ini mengamankan negara gitu. Nah, sekarang kita mau bicara ruang digital, kita mau menang di digital. Kalau cyber securities-nya nggak canggih, ya nggak mumpuni, ya percuma juga. Nanti pada akhirnya ya nggak bisa optimal. Karena investasi digital hanya bisa masuk kalau dia merasa aman kan berinvestasi di sini. Kalau dia ngerasa nggak aman, ya mana mau investasi bisa masuk. Makanya data center kita pengen ada di Indonesia sebagai contoh. Pasti residensi ya. Pasti mempertimbangkan aman nggak ada di sini gitu. Kalau aman, regulasinya juga mendukung, pasti investasi data center di Indonesia pasti akan banyak gitu. Kalau kita sama-sama ingat ya pada masa kampanye kemarin, kita balik lagi ke kemarin itu kan dibawa istilahnya sama Mas Gibran ya, hilirisasi digital katanya. Di situ disebutkan kan langsung blockchain, kripto dan macam-macam itu kan beliau langsung menyebutkan. Ya memang visi kedepannya Pak Prabowo dan Mas Gibran memang arahnya akan ke sana.
Terima kasih. Aku paling ini aja sih, kita udah sepakat kalau Indonesia harus jadi pelaku ya Pak, Iya. tidak hanya pengguna. Dan saya rasa sebenarnya di Indonesia potensi luar biasa besar, banyak sebenarnya pelakunya. Iya. Tapi di satu sisi biasanya suka ketabrak dengan regulasi. Jadi setuju juga dengan Pak Prabu harus ada regulasi. Tapi saya juga yakin bahwa nggak semuanya harus ada di Komdigi. Karena mungkin dari si teknologi ya di Komdigi, tapi biasanya teknologi akan mulai terasa impact-nya kalau sudah digunakan sehari-hari. Kalau ada use case-nya. Dan biasanya sifatnya akan sektor. Mungkin nanti ada regulator-regulator yang spesifik di sektornya masing-masing. Itu akan jadi lebih relevan. Jadi kedua saya rasa juga tadi kalau Pak Prabu menyampaikan dari sisi SDM di Indonesia, terutama di dalam pemerintahan sebenarnya bisa jadi tantangan tersendiri. Karena saya ketemu teman-teman IT, programmer, kalau ditanya nanti lulus mau kerja di mana? Wah, tech company. Kebanyakan mungkin nggak ada yang mau share kayak, oh Jadi mau ASN Komdigi nggak itu? masih minim kan itu. Jadi saya rasa di satu sisi ada Tapi ada kekurangan brain drain SDM. juga dong ya, pada banyak yang keluar dong. Betul, betul. Harus ada yang menyerap dari dalam negeri. Setuju. Dan aku rasa di satu sisi penting sekali adanya public and private partnership yang contohnya seperti Komdigi dengan asosiasi sekarang lakukan dalam arti untuk memastikan pasti teman-teman industri, pelaku industri, private sector kan selalu melakukan inovasi. Nah, bagaimana dari sisi private sector bisa berkontribusi ke pemerintahan, memberikan mereka jadi orang terdepan memberitahu bahwa ini ada perkembangan ABCDE, gimana harus kalau ada cyber attack, bagaimana cara untuk kita bisa support dan seterusnya. Jadi aku rasa dua hal itu. Ya, mungkin setelah kita diskusi ini sudah banyak sekali yang sampai ke prakteknya mengenai judi online dan juga bagaimana dengan teknologi blockchain perannya dalam hal ini. Saya sangat berterima kasih hari ini banyak sekali yang kita diskusikan. Mungkin akan terus ada episode selanjutnya lagi nih gitu. Ada sequelnya mungkin nanti Pak ya. Kita mau ngomongin sejam 2 jam boleh nih kalau ngomongin kedaulatan digital. Ini baru kulit ini belum masuk ke dalam ya sebenarnya. Ya, jadi dari saya Pandus Saswardoyo berterima kasih atas semuanya yang sudah datang hari ini, tamu-tamu saya dan kepada Bloomberg juga dan saya kembalikan Nathan. Terima kasih.